Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke saya Adam Budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan perubahan budaya dalam konteks lingkungan sekitar kita. Nah, jadi apa sih perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial adalah suatu bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung karena sifat sosial yang dinamis dan terus berubah-ubah. Nah, manusia itu pada hakikatnya tidak bisa berhenti pada satu titik sepanjang masa. Itu artinya manusia merupakan faktor terjadinya suatu perubahan sosial. Mereka akan menerima perubahan tersebut baik secara cepat atau lambat dan besar ataupun kecil. Dan Max Weber pun menambahkan bahwa perubahan sosial itu adalah situasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan ketidaksamaan unsur-unsur sosial. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari perubahan sosial, berikutnya kita juga harus mengetahui bagaimana proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat adalah akomodasi. Nah, teman-teman, akan saya jelaskan satu persatu daripada proses terjadinya perubahan sosial tadi. Nah, teman-teman, penjelasan pertama adalah difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu yang lain, dari satu golongan ke golongan yang lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian penjelasan berikutnya adalah akulturasi atau kontak kebudayaan, merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam budayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asal. Penjelasan berikutnya adalah asimilasi, yaitu proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama, sehingga kebudayaan dari masing-masing golongan tersebut berubah sifatnya dari yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru, yang berbeda dengan asalnya. Yang terakhir adalah akomodasi. Nah, akomodasi menunjuk kepada adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu dengan kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk kepada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan-pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan sosial. Nah, teman-teman, ada pun contoh terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya yang pertama, sistem menanam padi kita. Dahulu sekitar 20 tahun yang lalu, kita menanam padi masih menggunakan cara yang sederhana dan tradisional. Baik cara menanam, kemudian menyemai, merawat, dan pada tahap memanen padi, itu kita masih menggunakan dengan teknik dan cara yang sederhana. Namun sekarang, seiring berjalannya waktu, berkembang pesatnya teknologi yang maju, kita dapat memanen padi, merawat padi, kemudian menyemai itu dengan cara yang singkat karena dengan bantuan teknologi, kemudian juga dapat menghasilkan bibit padi yang berkualitas. Berikutnya dalam contoh kecilnya juga ada fashion dan lifestyle. Fashion dan lifestyle ini sangat merubah bagaimana perilaku sosial, perubahan sosial masyarakat, khususnya anak muda yang dahulunya mungkin kita masih terlihat lebih dengan pakaian yang sopan, namun sekarang kita lebih mengikuti pada tren dengan tren yang tertentu sehingga banyak diikuti oleh banyak kalangan begitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian mempengaruhi dan merubah tata kehidupan masyarakat dalam perubahan sosial.
Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang perubahan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Adam Budiman, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.